Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, rekanita yang dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali di acara sharing session tentang kupas dunia perkuliahan. Selamat sore, halo semuanya. Halo, ini sudah hadir ketua cabang kita, ada PLJR ini sudah nonton PLJR.Noe Loano, terus ada lagi, nah ini sudah hadir narsum kita. Yang pertama ada Apis Napisah. Halo, selamat sore. Ada Rekanita Cucumi. Oh iya, diinformasikan bahwasannya untuk hari ini digeser untuk hostnya itu kepada saya, dikarenakan Fikri Nur Fadila itu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita sudah hadir ini dari Rekanita Apis. Oke, sudah. Sebentar. Oh, nggak bisa ya? Sebentar, ini ada trouble, nggak bisa nerima buat gabung video ini. Oke, bisa diulang kembali untuk Rekanita Apis. Oke, kita sapa-sapa dulu. Dari Dani Zailani ini sudah hadir. Ini dari Ibnu Kelurahan Kersamenak. Nah, ini ada Alifa juga sudah hadir. Oke, ditunggu ya rekan-rekan. Ini ada trouble. Sebentar. Bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mencari jalan alternatif untuk masuk perkuliahan, masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta, kali ini IPNU dan IPPNU Kota Tasikmalaya itu mengadakan suatu acara yang namanya itu sharing session, yang dimana pada sharing session ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari seperti apa sih, apa itu jurusan, apa itu prodi, terutama rekan-rekan yang bingung ingin masuk perkuliahan, cuma lalu bingung mau mengambil jurusan apa. Terus ada lagi kan kegelisahan kalian juga, ada beberapa orang yang masuknya itu jurusan
ilmu komputer ataupun dari SMK-nya TKJ, terus ke depannya harus melanjutkan ke jurusan apa gitu kan. Nah, itu paling yang akan kita bahas. Oke, nah ini sudah hadir rekanita Apis. Selamat sore. Selamat sore, Teh Apis. Pikrina digentos janten ku Abi. Siap. Jadi insya Allah langkung kasep di Pikri. Oke, tunggu dulu ya Teh. Nanti nunggu Alifa hadir. Sambil kita sapa-sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini ada selamat sore Bubun Bunyamin, ada lagi Anggi Anindita, ada rekan Adi Imam Siddiq yang sudah hadir di kesempatan sore ini. Nah, ini sudah ada nih. Sudah ada Alifa. Saya terima Alifa. Oke. Kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber sangat luar biasa. Namun coba dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Rekan-rekan kita yang berada di manapun yang sedang hadir yang baik kita di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita berkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita kepada kita semua ya awan nabi akan Muhammad sallallahu alaihi kepada keluarganya kepada para tabiin, kepada para ulama baik kepada kita. Amin. Perlu rekan-rekan semuanya yang berada di luar nonton mungkin bertanya-tanya ada live streaming apa. Nah di sini saya katakan pada kesempatan bulan ini di PCI dan Kota Tasikmalaya bersama-sama mengupayakan untuk mengatasi kegelisahan dari rekan-rekan yang sedang hari ini mencari perkuliahan. Maksudnya itu ingin melanjutkan kemana, ingin mengambil jurusan apa. Kita akan coba kasih solusi bahwasannya kalian pun harus tepat dalam mengambil jurusan karena yang ada istilahnya itu kayaknya saya salah jurusan. Nah, makanya kita akan mengatasi hal itu dengan cara sharing session ini narsum yang sudah berpengalaman dan juga dari beberapa prodi setiap harinya. Seperti itu. Oke. Halo, assalamualaikum. Neng Alifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah lama tidak berbincang-bincang kembali. Terakhir itu di acara
acara lakumud nanti harla NU. Nah, itu kan. Udah lama kita tidak berjumpa, tapi semesta berkehendak lain. Kita bisa bertemu di acara sering session. Halo Teh Apis. Halo. Assalamualaikum. Teh Apis bagaimana kabar? Halo Teh Apis. Kedengeran suaranya? Alifa suara saya ada tidak? Ada ya. Kalau ke Apis ada enggak? Sampai juga. Halo Bapak host. Nah, sudah ada ya. Kita akan membahas tentang seputar dunia perkuliahan. Cuman sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu beberapa narasumber hari ini akan membahas dari setiap prodi, dari setiap universitas yang beliau ini sedang berpendidikan. Nah, ini ada rekan yang pertama ada Alifa nama Alifa Syarofa M-nya Marwan. Alifa Syarofa beliau dari Universitas Tasikmalaya mengambil prodi kesehatan masyarakat. Terus yang kedua ada Pisah. Beliau juga dalam di Tainu, Tasikmalaya, mengambil prodi penyiaran Islam. Komunikasi ya, prodi penyiaran Islam. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena memang sebelumnya yang namanya kesehatan dan juga komunikasi disampaikan. Sekarang kita akan kupas tuntas. Barangkali rekan-rekan yang saat ini ingin mencari prodi, yang ingin mengambil jurusan apa ataupun langkah ke perkuliahan mana, kita akan coba gali bagaimana sih prodi kesehatan masyarakat juga prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, kita akan coba tuntas. Nah, untuk langkah pertama saya akan coba bertanya kepada rekan Alifa dulu ya. Alifa sekarang semester berapa? Semester 6. Wah, semester 6 ya. Berarti kalau di seperti itu maksimalnya berapa semester itu? 8 semester. 8 semester. Sama ya berarti. Sama kayak SPD, pendidikan terus kirain lebih dari 8 semester. Oh enggak ya. Mungkin idealnya 8 semester. Oke, mudah-mudahan juga Alifa pas 8 semester ya. Soalnya saya kejadian saya perkuliahan bukan 8 semester. Oke. Untuk jalur sendiri Alifa ketika masuk ke prestasi tahun berapa sih? Tahun 2019. Tahun 2019. Oke, 2018.
Ya, ya 2018. Ah, Iya. ya 2018. Sebelumnya tuh Sebelumnya di tuh di SMA atau SMA SMK atau jurusan SMK apa gitu? jurusan apa gitu? Saya di SMA itu jurusan IPA. Jurusan IPA. Jurusan IPA. Iya. Kenapa kok Kenapa kok masuk ke masuk ke tiket tiket prestasi terus prestasi terus mengambil jurusan mengambil kesehatan jurusan masyarakat kesehatan masyarakat? Jadi awalnya? Awalnya dari dulu tuh dari kecil ya, saya itu bercita-cita ingin jadi dokter dulu. Dari kecil ya. Nah jadi namanya SMA saya ngambil jurusan IPA karena kan berkaitan dengan kesehatan gitu ya, berkaitan dengan kesehatan. Nah saya pikir kalau saya sudah di SMA saya sudah IPA, nanti saya kuliah pun saya harus kesehatan, ya. Jadi saya pas mau kuliah itu ngambil kesehatan, tapi saya tuh dulu tuh tidak mau ngambil kesehatan masyarakat, maunya tuh tetap dokter gitu, tetap dokter. Nah karena saya di jurusan kedokteran itu kan cuma ada di luar kota ya, luar kota jurusan kedokteran itu. Nah saya tuh mau kuliah tadinya di luar kota, tapi tidak ada izin dari orang tua, tidak ada restu dari orang tua dikarenakan jauh juga ya, jauh. Nah saya nyari deh di sini di sekitaran Tasikmalaya kesehatan, pokoknya berkaitan dengan kesehatan gitu. Nah saya berminat ke jurusan gizi, D3 gizi. Oh gizi. Oh Mohon maaf, kirain gizi ya, jurusan gizi. Oke. Nah, saya kebetulan tuh mencari di daerah sekitar Tasik itu ada di Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Ada di sana. Nah, saya itu di sana daftar di sana di Politeknik Kesehatan. Daftar ke sana, udah masuk jalur tes, udah masuk 2 kali tes, tetapi Allah menakdirkan saya tidak diperkuliahkan di sana gitu. Jadi takdirkan di sana sudah 2 kali tes ya. Soalnya kan peserta yang masuk ke politeknik tersebut banyak, calon mahasiswa yang daftar ke sana tuh banyak. Jadi saingan saya tuh banyak gitu. Jadi saya nggak keterima di sana ya, di politeknik kesehatan. Nah saya tuh bingung ya nyari kesehatan lagi di mana gitu, nyari kesehatan di mana. Nah ada informasi bahwa di Unsil itu ada kesehatan gizi masyarakat kalau nggak salah, S1 gizi masyarakat sama S1 kesehatan masyarakat ya kalau nggak salah. Nah kebetulan saya tuh kuliah di Unsil tuh gak diizinin juga, tapi gak diizinannya bukan sama orang tua tapi sama guru di pesantren. Sama guru. Ya udah katanya di itu aja di daerah Cikunir ada katanya di Stikes Respati. Saya tuh awalnya tuh gak tahu di Stikes Respati itu ada kampus. Soalnya kan pas apa namanya, pas kalau bahasa Sunda mah sisi jalan gitu, sisi jalannya kelihatannya rumah sakit aja gitu, jadi gak tahu ada kampus di sana tuh ya. Jadi saya tuh disaranin sama orang tua dan sama guru tuh ke sana, ke Stikes Respati. Udah kesehatan masyarakat saja. Awalnya tuh nggak berminat banget gitu kesehatan masyarakat tuh, soalnya kan emang minatnya kedokteran gitu, dokter. Tapi jalanin aja gitu, jalanin aja kesehatan masyarakat juga sama gitu. Padahal pas masuk ke sana, ke prodi kesehatan masyarakat tuh, itu tuh lebih ke bukan, kan kalau dokter mah mengobati ya, mengobati langsung berinteraksi sama pasien. Tetapi di kesehatan masyarakat tuh kita tuh harus benar-benar lebih mengenal masyarakat, terjun ke masyarakat. Kita tuh lebih tahu cara agar bisa mencegah penyakit gitu. Bagaimana cara kita bisa
si pasien itu nggak terkena penyakit, si orang itu nggak terkena Oh iya penyakit. iya Oh iya. iya Gitu. iya iya. Jadi kesehatan masyarakat tuh lebih dibandingkan dokter tuh lebih tinggi gitu tingkatannya gitu. Kalau menurut saya Berarti jadi Berarti kalau 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 di kesehatan kalau di masyarakat kesehatan itu lebih masyarakat ke itu lebih ke mencegah mencegah sebelum ya, mengobati sebelum gitu ya. mengobati gitu ya ya. nah gitu lebih ke Oh, situ oke oke. Oh, oke sebelum oke. mencegah seperti itu. Tapi Tapi Jadi pas saya jalanin, oh gini kesehatan masyarakatnya gitu. Jadi gak apa-apa, we udah sama-sama kesehatan aja, tapi apa namanya, non teh namanya, beki kesini beki suka gitu kesehatan masyarakatnya gitu. mm-mm. Oh gini katanya. Oke. lebih lebih apa namanya, lebih baik daripada kedokteran juga. Oke oke. oke oke. Berarti kalau Berarti di kalau di prodi pendidikan prodi masyarakat pendidikan itu lebih masyarakat ke itu lebih ke mencegah mencegah masyarakat itu masyarakat agar itu jauh agar dari jauh penyakit dari gitu. penyakit gitu. Itu Ya, menjadi Itu menjadi salah satu salah strategi satu juga strategi mungkin ya, juga agar agar masyarakat ini masyarakat terjauh ini dari terjauh dari terjangkit ya, terjangkit penyakit seperti itu. penyakit seperti itu. penyakit seperti itu. Oke. Oke. Berarti Berarti Alifa ini Alifa ini masuk ke masuk ke prodi prodi komunikasi itu komunikasi dikarenakan itu memang dikarenakan punya memang cita-cita punya cita-cita ingin jadi ingin dokter ya dokter ya awalnya. awalnya. Tapi pada Tapi pada esensinya esensinya prodi prodi yang namanya yang kesehatan namanya masyarakat kesehatan juga masyarakat juga bisa disebut bisa dokter disebut kalau gitu. dokter kalau gitu. Bisa ya? Bisa ya? Berarti sudah Berarti sudah tercapai tercapai meskipun dalam meskipun proses. dalam proses. Oke. Oke. Baik, terima Baik, kasih terima kasih atas atas pengalaman dan pengalaman dan alur 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 masuk alur masuk dari Alifa dari masuk ke Alifa masuk ke Terespati Terespati Tasikmalaya. Nanti Tasikmalaya. kita Nanti lanjutkan kita ya. lanjutkan lagi. Untuk sekarang Untuk kita sekarang coba kita coba ke Rekanita Apis yang mungkin sudah geram ingin menyampaikan lagi ingin menyampaikan pengalaman-pengalamannya tentang prodi KPI ya. Singkatannya itu KPI ya. Oh, KPI. Oke, siap. Ini Apis sekarang kesibukannya apa, Apis? Kesibukan masih sama seperti hari-hari biasa, masih menjadi orang yang nunggu adzan maghrib mungkin. Oh, enggak nungguin kepastian orang lain gitu. Oh, enggak. Alhamdulillah mungkin ada kegiatan di pesantren karena saya duduk di pesantren. Oke, siap. Soalnya saya berbicara seperti itu ada yang bilang katanya Fahmi Jabar katanya ingin memberikan ini. Oke, kita lanjutkan untuk Rekanita Apis ini tentang yang namanya itu prodi komunikasi penyiaran. Nah, tadi Alifa sudah menyampaikan tuh bagaimana proses kenapa sih Alifa itu bisa masuk ke perguruan tinggi Stikes Terespati lalu mengambil jurusan yang namanya itu prodi kesehatan masyarakat. Dan tadi sudah disebutkan prodi yang namanya kesehatan masyarakat itu seperti apa. Nah, sekarang Apis juga bisa menyampaikan nih awal-awal kenapa sih Rekanita Apis bisa mengambil KPI. Padahal di Staino itu kan banyak, ada HKI, ada KPI, terus ada lagi PHP mah nggak ada ya, MPI ada. Ya. MPI. Oke. Nah ini gimana ini? Kenapa Apis ini bisa masuk prodi komunikasi? Apakah memang awalnya itu seorang suka yang tampil di publis gitu ataupun suka dengan berkomunikasi seperti itu? Ini gimana kira-kira? Apis. Ya, baik Kak Ajis, terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Mungkin kalau diceritakan itu terlalu panjang ya, bisa jadi buku, mungkin bisa jadi satu buku perjalanan hidup saya itu. Karena saya memilih berkuliah di Stainu terlebih dulu. Ini adalah jalan terakhir mungkin ya.
karena dulu saya juga pernah daftar di PTN, saya coba ikuti beberapa tes mungkin yang orang lain juga sama ikuti, karena banyak sekali hambatan, banyak sekali trouble, dan pilihan terakhir saya memilih berkuliah di Stainu karena pada waktu itu guru di pesantren, pimpinan pondok pesantren itu sangat akrab sekali dengan ketua Stainu yang menjabat pada waktu itu. Jadi saya didaftarkan oleh guru gitu. Karena kata guru, daripada cicing wae di kobong mending kuliah cenah gitu. Ya udahlah, saya nuturkeun, cek paribasa Sunda nama nuturkeun. Yang nuku guru dituduhkan, insya Allah lah maslahat gitu. Saya bilang sama orang tua, ya orang tua juga setuju karena kata orang tua, ya udahlah, mungkin ini jalannya gitu, ini takdirnya seperti ini. Kalau karena sudah berusaha juga untuk masuk PTN tapi tidak diterima, saya pernah berpikiran udah nunggu tahun depan aja gitu. Tapi kata ibu, yang nggak usah, kuliah aja sekarang, sok bismillah. Saya masuk ke Stainu pada waktu itu didaftarin. Saya nggak pakai uang pendaftaran tuh kan ada ya, ada uang pendaftaran, uang. Saya nggak pakai uang pendaftaran karena guru saya kerabat mungkin sama ketua Stainu ya, punya orang dalam mungkin lah, bisa ada istilah seperti itu. Lalu saya disuguhkan 3 prodi ya pada waktu itu, prodi manajemen pendidikan Islam, hukum keluarga Islam HKI, dan juga KPI. Atas perintah guru juga, saya disuruh masuk KPI aja katanya. Pertama itu prodi baru ada diskon 50% dan juga sejalur sama APIS cenah gitu, kata Bapak Haji itu seperti itu. API itu siapa? Siapa? Gimana? API tadi katanya sejalur sama API. API itu apa? Sama APIS. Oh, APIS. Ya, jadi saya putuskan untuk masuk prodi KPI aja gitu. Tapi sebelumnya ada alasan nggak kenapa kau memilih jurusan KPI gitu? Sebenarnya tuntutan dari keluarga juga, karena mungkin bapak saya itu bisa dikatakan apa ya, setiap harinya itu kegiatannya itu tidak jauh dari kegiatan dakwah. Jadi dari keluarga sendiri katanya, udahlah ini sejalur sama bapak. Hampir pada waktu itu bapak juga mau daftar kuliah bareng sama saya sekelas gitu, tapi nggak jadi, udah habis aja cenah gitu. Intinya dari keluarga membutuhkan sarjana mungkin, atau orang-orang yang memang menguasai seluruh yang mengenai dakwah gitu. Karena saya berpikiran pertama itu jurusan KPI itu nantinya itu bakal jadi mubali gitu. Ternyata setelah saya masuk tidak seperti itu. Tidak setiap orang yang berjurusan KPI itu punya ustaz ada mubali gitu. Tapi outputnya di apa itu? Selain dari mubali? Banyak juga. Mungkin ada yang nantinya kerja atau mungkin kebutuhan masyarakat gitu. Ada juga di KPI kami kemarin sudah mengikuti pelatihan menjadi presenter, menjadi reporter, ada juga tim yang meliput, ada juga orang-orang yang mau belajar edit video gitu. Oke, berarti selain kita istilahnya itu belajar tentang keagamaan, di samping itu pula kita belajar tentang skill kayak gitu ya. Tadi ada public speaking, ada lagi editing gitu ya. Iya. Bahkan untuk orang yang belum bisa tampil di publik juga ada.
kita dilatih menjadi seorang jurnalis, penulis naskah di belakang gitu bisa. Ada dosen inspirator tidak ini? Dosen untuk dosen Ada nggak? inspirator, saya belum Soalnya kalau di terpikirkan itu. saya ada, soalnya saya ada inspirasi saya di Staino itu, namanya Iya. Kang Jani itu beliau Oh, juga, iya. saya juga selalu belajar juga dengan beliau gitu tentang yang namanya itu jurnalistik, terus lagi bagaimana cara kita bisa aktif di media kayak gitu kan, dan bahkan sampai sekarang TV Staino pun bisa hadir terus gitu kan, dikarenakan ada di dalamnya ada yang mengelolanya, dan termasuk KPI pun juga katanya hadir ya di sana gitu, membantu Iya. mengaktifkan Menjadi- TV Staino. Mungkin sebagian mahasiswa ada yang sudah masuk jadi tim redaksinya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang awal mula, ternyata istilah itu berbeda-beda ya. Setiap orang ketika masuk perguruan tinggi awalnya seperti apa, ternyata berbeda-beda. Tapi kalau kita hubungkan nih dengan kesehatan masyarakat, ini bisa saling bukan kontribusi tapi collab nih. Contoh kan kalau kesehatan masyarakat mempunyai program untuk membina masyarakat di daerah mana gitu. Lalu bersama KPI bekerja sama gitu. Mempublikasikannya kan bisa. Oke. Nah, ini menarik sekali karena memang yang hari ini terkhusus di KPI sama prodi kesehatan masyarakat. Ini itu kalau KPI kan cuma hanya ada di Staino ya, di Kota Tasik. Di IAIC juga ada. IAIC Cipasung. Iya. Kalau di kota mungkin Ya di Staino. Berarti buat rekan-rekan nih yang mau mengambil jurusan KPI di Staino ada, terus IAIC juga ada. Oke, kita langsung ke pertanyaan ke Alifan. Kalau di prodi kesehatan masyarakat nih, kira-kira nih rekan-rekan contoh, pasti ada yang bertanya, apakah di kesehatan itu ada pembelajaran matematika atau tidak? Atau selain dari itu tentang perusahaan, atau apa aja sih yang memang di kesehatan masyarakat di Psikes seperti itu mempelajarinya apa aja? Nah, izin menjawab Pak. Ya, boleh. Untuk mungkin di kesehatan masyarakat mata kuliah yang dipelajari seperti perhitungan seperti itu ada, tetapi lebih ke perhitungan seperti data kesakitan, data kehamilan seperti itu. Mungkin dari data-data dari kita ngambil data-data dari puskesmas terus diolah kembali dalam aplikasi yang namanya aplikasi seperti ada aplikasi perhitungan seperti aplikasi perhitungan Statistika bukan? apa? Kayak mirip perhitungan di statistika itu bukan? Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Perhitungannya lebih ke data-data kesakitan, kehamilan seperti itu. Terus Oke. ya, untuk mata kuliah yang lain mungkin lebih ke di kesehatan masyarakat ada juga kita tuh harus bisa problem solving seperti itu, lebih ke penetapan gimana tuh cara kita agar bisa menetapkan kebijakan kesehatan maupun kebijakan yang lainnya. Terus seperti administrasi kesehatan,
ataupun promosi kesehatan seperti penyuluhan seperti itu penyuluhan mempromosikan kesehatan. Kita tuh juga belajar tentang bagaimana mendesain poster agar agar diterima oleh masyarakat. Poster seperti poster-poster pesan kesehatan, pamflet, seperti apa namanya, baligo gini, baligo di jalan-jalan yang mempunyai pesan-pesan kesehatan. Kita tuh mempelajari desain-desain seperti itu agar bisa diterima baik oleh masyarakat. Seperti itu. Terus siap. Mempelajari seperti penelitian apa, bagaimana sih apa sih yang terjadi di kampung itu, misalkan di kampung tersebut atau di daerah tersebut terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan massal, seperti penyakit yang menular sedaerah, misalkan COVID-19 saat ini. Nah, kita tuh harus bisa bagaimana sih cara si COVID-19 tersebut tidak menyebar lagi ke ke masyarakat yang lain. Terus ya mungkin seperti itu untuk mata kuliah yang dipelajari di kesehatan masyarakat. Oke. Berarti lebih ke apa sih yang disebutkan tentang bagaimana cara mencegahnya. Tapi secara teori nih, salah satunya itu kan ada pengabdian masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat khusus kasus kita nih agar tidak terjangkit dengan penyakit, terus mengedukasi. Apakah itu memang ada matkulnya atau apa gitu? Ya, ada matkulnya. Nah, matkulnya itu dinamakan matkul promosi kesehatan. Di kesehatan masyarakat itu ada namanya matkul promosi kesehatan. Nah, di sana itu kita agar bisa tercegah dari masyarakat, agar bisa tercegah dari penyakit itu, yang pertama harus adanya pendekatan kepada stakeholder atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, agar bisa si tokoh masyarakat tersebut atau tokoh agama tersebut bisa mengajak para masyarakatnya, bisa bagaimana sih cara kita mencegah penyakit, misalkan penyakit DBD. Nah, si tokoh masyarakat tersebut atau tokoh agama tersebut mengajak masyarakat agar bisa menjaga kesehatannya, tidak membuang sampah sembarangan, selalu menguras baknya di rumah masing-masing, seperti itu. Itu yang pertama, bisa mengajak tokoh masyarakatnya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bisa mengajak kepada para masyarakat. Yang kedua, menetapkan kebijakan seperti itu. Terus? Jadi kalau di promosi kesehatan itu kita harus bisa melakukan pendekatan pertama dan juga terusnya bisa menghasilkan atau bisa menetapkan kebijakan agar bisa masyarakat itu patuh terhadap kebijakan tersebut. Nah, terus bisa menampung aspirasi kayak gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pendekatan ke toga dan koma, kita tuh melakukan seperti penyuluhan kesehatan, melakukan sosialisasi bagaimana agar bisa mencegah penyakit tersebut. Terus melakukan gerakan masyarakat seperti kita tuh melakukan kerjasama atau gotong royong, bisa membersihkan gotong royong di daerah tersebut, membersihkan lingkungan, seperti itu. Gerakan masyarakat. Dan juga kita tuh harus memfasilitasi
melakukan pencegahan. Pencegahan seperti kita tuh harus bisa apa namanya memfasilitasi, kan kita tuh saat ini harus mencuci tangan, ya harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, Puskesmas itu memfasilitasi seperti tempat cuci tangan, seperti itu. Oke. Yuk, kami masak. Ini kalau bisa itu yang Apis di mute dulu kalau bisa. Di mute dulu ya. Soalnya suaranya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan nih. Berarti tadi yang disampaikan oleh Alifa itu bahwa masyarakat memang sangat peduli dan harus peka terhadap kesehatan masyarakat. Dan banyak juga beberapa makro yang dibahas. Kalau tentang perhitungan yang pasti tadi ada katanya, bagaimana menganalisa sebuah daerah seperti kecamatan mana, dianalisa tentang kesehatan seperti apa, gitu kan. Terus efeknya, terus faktornya apa aja, terus nanti muncullah solusi, kayak gitu mungkin ya. Oke. Berarti sangat luar biasa sekali. Berarti terjun ke masyarakat. Iya. Oke. Mungkin ada Gimana? tambahan. Oke. Kalau lebih ke intinya itu di kesehatan masyarakat pelajari seperti administrasi, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, kesehatan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang selanjutnya ada epidemiologi kesehatan, dan yang terakhir ada biostatistik. Mungkin itu lebih intinya yang dipelajari di kesehatan masyarakat. Oke, berarti banyak ya. Iya, jadi berarti di lebih lebih ke bukan mencegah aja gitu. Oke. Luar biasa sekali. Oke, bagi rekan-rekan nih, bagi rekan dan rekan kita yang ingin masuk kesehatan masyarakat, nah ini ada narsumnya, bisa dipertanyakan apapun, karena memang beliau juga sudah semester 6 ya. Berarti udah minimalnya sudah sebentar lagi mau lulus kan. Berarti Alifa sudah menguasai apapun yang memang pembelajaran di dalam prodi kesehatan masyarakat tersebut. Kayak gitu. Oke, terima kasih Alifa. Nanti kita lanjutkan ya. Kita kembali ke Apis. Apis bisa di unmute lagi Apis. Nah, tadi tuh Alifa mengatakan kalau di kesehatan masyarakat katanya lebih ke terjun ke masyarakat, mulai dari menganalisa sebuah data, bagaimana kesehatan masyarakat itu terjaga sampai mana, seperti itu. Dan tadi sudah disebutkan poin-poinnya kan, tentang pembelajaran di kesehatan masyarakat seperti apa. Nah, kalau di KPI sendiri, kalau dari awal coba semester 1 pembelajarannya apa yang tapi dijawab secara singkat aja ya, sampai terakhir semester sekarang kayak gitu. Tapi tidak perlu semuanya, yang penting esensinya aja yang ingat gitu, yang masih ingat. Soalnya kan tiap matkul setiap semester itu kan banyak, pasti bakal lupa gitu. Nah, kira-kira kalau di KPI sendiri itu kita belajar apa aja sih, Apis? Halo? Mohon maaf, putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa. Diulang lagi pertanyaannya.
Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Kalau di KPI sendiri nih, kira-kira ketika kita contoh mau masuk ke KPI, prodi KPI, kira-kira kita bakal belajar apa aja nih di sana? Seperti itu. Dari awal semester sampai semester akhir API sekarang, tapi tidak perlu disampaikan semuanya. Soalnya kan setiap semester mungkin ada yang 5 matkul, 4 matkul, ada lagi yang itu kan pasti banyak lah. Seperti itu. Kira-kira kita bakal belajar apa aja kalau di KPI? Hafiz. Kalau di KPI sendiri yang dipelajari dari semester 1 sampai semester sekarang, mungkin yang pertama semester pertama itu masih umum ya. Kita masih mempelajari materi-materi seperti ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Hadis, dan materi-materi lainnya. Lalu di semester 2 mungkin kita sudah mulai ada kecium lah bau-bau KPI-nya. Kita mulai belajar mengenai manajemen dakwah atau administrasi dakwah gitu. Sebentar Kak, sebentar. Mohon maaf Kak, mungkin ada agak sedikit berisi karena saya di Kobong. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, besti-besti saya itu mulutnya luar biasa. Tidak apa-apa. Ini juga di sini banyak orang cuman diredam di sini mah. Nah, ya. Mohon maaf sekali ya Teh Alifa. Iya. Jadi sedikit terhambat gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Singkat aja dijawab. Ya, mungkin. Ya. Jadi kita mempelajarinya mengenai komunikasi. Kan ada 3 tuh ya, komunikasi, penyiaran, dan dakwah. Mungkin dari komunikasi kita mempelajari ilmu komunikasi itu seperti apa gitu. Dan ke bawahnya itu seperti apa sih ilmu komunikasi itu secara mendalam. Dan yang kedua mungkin kita mulai belajar penyiaran seperti produksi siaran TV, produksi siaran radio, bagaimana kita cara membuat rubrik susunan acara jika kita di TV atau misalkan jika kita di radio kan itu pengolahannya itu berbeda gitu. Atau mungkin dari media online lainnya seperti menulis gitu. Lalu dari dakwahnya sendiri ya kita mempelajari seperti banyak lah. Kalau yang mungkin yang lebih diperdalam komunikasi penyiaran Islam. Nah, yang lebih diperdalamnya itu kita itu Islamnya gitu. Oke. Berarti di KPI seperti metode dakwah seperti apa gitu. Berarti ada 3 variabel ya, katanya tadi ada komunikasi, ada penyiaran, sama Islam kayak gitu. Berarti itu adalah 3 komponen esensi dari prodi itu. Yang di dalamnya terdapat salah satunya tentang metode dakwah gitu kan. Tadi disebutkan ada penyiaran. Nah, ini kalau di penyiaran sendiri ini lebih ke cara penyampaian ataukah gimana ini? Atau hanya dari penyiaran gimana atau itu? hanya gimana? Ya kalau di penyiaran kira-kira ini soalnya gini, kalau tadi 3 variabel ini dari komunikasi, penyiaran, Islam ini saling terhubung gitu kan. Bagaimana suatu metode dakwah tersebut bisa disampaikan melalui komunikasi lalu disiarkan atau gimana? Mungkin seperti gimana? itu. Iya, seperti itu. Oh, kayak gitu. Oke. Berarti untuk secara teori mungkin komunikasi ada teorinya, penyiaran ada teorinya, tentang metode dakwah itu di Islam juga ada teorinya kayak gitu ya. Oke. Siap. Berarti bagi rekan-rekan nih, rekanita yang saat ini menonton, yang masih stay, jadi ketika kita mau masuk perkuliahan mengambil jurusan KPI, itu harus mempersiapkan yang namanya itu pengetahuan secara mendasar. Mungkin kalau sepertinya kita
ingin lebih langsung peka terhadap yang namanya itu jurusan komunikasi penyiaran Islam. Salah satunya mungkin rekan-rekan yang mempunyai keinginan ingin menyiarkan dakwah, ingin belajar berkomunikasi, ingin belajar tentang metode dakwah seperti itu, mungkin bisa langsung ke prodi komunikasi penyiaran Islam. Oke. Nah, sekarang kira-kira nih, kan sekarang ini banyak rekan-rekan kita nih yang setelah lulus kelas 3, yang pertama mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kalau sepertinya kita ada di kendala, contoh kita tidak punya uang dalam berkuliah masuk jurusan prodi KPI. Terus lagi saya ini contoh, saya tidak bisa berdakwah nih. Saya hanya cuman bisa editing saja kayak gitu. Terus lagi saya keadaannya tidak mampu, tidak punya apa-apa, tapi saya mau berkeinginan untuk berkuliah mengambil jurusan prodi penyiaran Islam, komunikasi penyiaran Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira nih ada jalan alternatif gak kalau sepertinya ada rekan kita dari SMA ataupun SMK ataupun aliyah ingin masuk prodi yang namanya itu prodi komunikasi penyiaran Islam itu melalui jalur beasiswa, ataukah gimana gitu jalan alternatifnya? Mungkin dari prodi KPI sendiri itu sebelum ke beasiswa ya, karena ini prodi baru itu ada diskon untuk 30 pendaftar pertama biasanya. Ada diskon sekitar 50%. Jadi kita nggak bayar full, tapi kita bayarnya setengahnya karena dapat diskon 50%. Itu untuk orang-orang 30 pendaftar pertama gitu. 30 pendaftar pertama. Pendaftar pertama, ya. Tapi entah untuk tahun sekarang saya belum mendapatkan informasi, nanti bolehlah saya cari dulu gitu. Tapi ada tes nggak tuh masuk ke KPI? Tes ada. Tes apa aja itu kira-kira? Bukan. Kalau untuk masuk ke KPI itu nggak ada ya, karena tes itu biasanya secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita mau masuk ke Staino, kita dites dulu nih. Oh, dites sambil di sana tuh ditulis kita mau milihnya jurusan apa, sambil isi formulir seperti itulah. Oh, kayak gitu. Nah, tadi dan untuk beasiswa gimana? Boleh dilanjutkan aja. Dan untuk beasiswa sendiri mungkin ada beasiswa jalur KIP kuliah. Karena teman-teman saya juga alhamdulillah mungkin punya rezeki di sana gitu. Jadi kita cukup menyetorkan KIP aja ke kampus. Nanti ya kampus yang akan mengelolanya gitu. Oh, kayak gitu. Tapi kalau sepertinya kita sudah daftar KIP nih, kita sudah diterima di KPI, itu tidak ada batasan kuota atau ada nih di Staino? Kalau yang dirasakan KIP sama Teh Apis aja. Gimana? KIP atau gimana? Maksudnya gimana? Soalnya kan contoh KIP itu kan apakah ada batasannya? Kalau contoh yang 30 orang pertama yang daftar dia 50% bayarnya, terus dia dapat beasiswa KIP. Kalau sepertinya yang KIP-nya itu terlalu banyak ataupun sedikit, itu ada batasan nggak KIP-nya gitu? Buat teman-teman nih yang ingin masuk ke KPI yang mempunyai KIP, ada batasan nggak? Berapa orang-orangnya gitu? Ya mungkin di kelas saya saja nggak ada yang dapat KIP kuliah. Jadi hanya beberapa orang yang beruntung dapat KIP kuliah. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita ingin masuk ke Staino, diusahakan kita harus update ya. Di media kita harus tahu tanggal berapa gelombang pertama Staino membuka pendaftaran kayak gitu. Soalnya kalau sudah lebih dari batasan mungkin tidak ada pengurangan lagi, ataupun pengurangannya yang tadinya 50% dia bakal naik 70% gitu ya.
atau naik lagi jadi 60% gitu atau gimana itu sistematisnya itu? Ya itu sih untuk KPI aja. Kalau untuk prodi MPI sama HKI itu biasa gitu, normal gitu. Kalau untuk KPI ya seperti itu. Oke. Mau disampaikan tidak itu kira-kira berapa nominalnya? Boleh. Mm-mm. Boleh Mungkin kalau boleh. untuk per semesternya itu 1.500.000 kalau kita bayar full. Oke. 1.500.000 dan yang dapat diskon 50% berarti sekitar 800. Oh iya. 800.000. Kita bayar 850 semester sekarang saya bayar 850. Oke. Berarti nah ini juga buat rekan-rekan ada gambaran nih. Jadi kalau sepertinya masuk KPI pertama harus menyiapkan uangnya itu mungkin tidak lebih dari 3 juta mungkin ya. Itu untuk pendaftaran pertama. Kalau untuk per semesternya itu masih sama 1.500.000 apa gimana? Iya. Ya untuk semester kalau kan sudah ada pergantian ketua baru. Jadi sudah ada kebijakan baru. Kalau dulu per semesternya itu ganjil semester ganjil sekian, semester genap sekian gitu. Tapi kalau untuk sekarang baik itu semester ganjil maupun Rata semester genap semuanya. itu disamakan. Iya, semua rata gitu. Oke. Nah, ini ada informasi lagi buat rekan-rekan yang ingin berkuliah, tidak punya, contohnya kita kekurangan dalam biaya, itu jangan sampai putus asa lah gitu. Iya. Terus lanjut lagi, kita ke Alifa dulu deh. Nanti kita lanjutkan ya. Kita ke Alifa. Untuk pertanyaannya masih sama. Lebih ke kalau di Keterspati semuanya itu ada siswa yang bisa kita tempuh bagi rekan-rekan kita yang berkuliah tapi kita tidak mempunyai uang yang cukup contohnya gitu. Gimana Alifa? Di Stika Sarasvati itu ada yang namanya jalur bidik misi jalur bidik misi. Jadi calon mahasiswa yang mau mendaftar itu dipersyaratkan harus mempunyai KIP, Kartu Indonesia Pintar. Seperti itu kalau misalkan kalau kita mau jalur bidik misi, itu jalur yang pertama. Yang kedua mungkin seperti saya ya, pas pendaftaran itu ada 20 pendaftar pertama gitu, ada diskon sebesar 20% kalau nggak salah ya, 20% untuk 20 pendaftar pertama. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ada di pertengahan semester itu Stika Sarasvati itu suka mengadakan beasiswa pemotongan UKT, tapi khusus untuk yang tidak menerima jalur yang tidak menerima bidik misi, seperti itu. Pemotongan UKT sebesar kalau nggak salah tuh 2 juta, 2 juta ya, 2 juta pas seperti itu di pertengahan semester. Tapi itu diseleksi terlebih dahulu dengan prestasi yang diraih dan nilai IP yang diraih gitu. Oke. Stika Sarasvati udah negeri ya? Swasta. Swasta. Ya. Baru mau ke. Berarti ada kalau untuk jalur ada pertama tadi ada jalur bidik misi, terus ada lagi pemotongan UKT. Yang ketiga ada itu pemotongan pendaftaran 20 orang pendaftar pertama yang mendaftar. Oke. Selain itu kalau masuk ke Sarasvati kita ada tes ada tes dulu, tes psikotes lebih dahulu, dan ada tes seperti tentang peripaan, matematika, seperti itu. Tapi kalau misalkan kan kalau kesehatan lebih menjurus ke IPA ya,
atau SMK-nya sebelumnya SMK Kesehatan. Tapi Stika Srespati menerima yang SMA-nya yang jurusan IPS ataupun SMK seperti SMK otomotif, SMK dari misalkan jurusan yang di luar kesehatan gitu menerima, Stika Srespati menerima. Tetapi sebelum masuk perkuliahan ada pembelajaran terlebih dahulu, pembelajaran mengenai peripaan seperti itu sebelum masuk ke perkuliahan. Kalau misalkan dulunya SMA-nya atau SMK-nya di luar IPA atau di luar kesehatan gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau untuk prospek ke depan nih tentang yang namanya kesehatan masyarakat, mungkin kalau sesimpelnya itu kita bakal jadi apa, itu pertama. Terus ke depan prospek pekerjaan itu seperti apa gitu. Kira-kira gimana itu? Alifa. Mungkin di kesehatan masyarakat itu kan ada peminatan ya, seperti peminatan gizi masyarakat, epidemiologi kesehatan, administrasi. Nah, itu prospek kerjanya sesuai dengan peminatan tersendiri. Misalkan saya ngambil peminatan administrasi kesehatan. Jadi nanti prospek kesehatannya seperti jadi pekerja BPJS seperti itu. Kalau misalkan ngambilnya peminatan administrasi kesehatan. Nah, kalau misal ngambil peminatan gizi masyarakat, nanti kita prospek kerjanya ke puskesmas seperti penyuluhan, melakukan penyuluhan ke masyarakat seperti itu, atau jadi konsultan kesehatan di puskesmas, atau bisa juga di rumah sakit jadi konsultan yang suka masak di rumah sakit gitu, konsultan yang masak itu, yang masak makanan di rumah sakit seperti itu. Kayak gitu. Kalau misalkan kalau kita minat ngambil peminatan yang namanya keselamatan kesehatan kerja. Nah, nanti kita tuh prospek kerjanya di perusahaan-perusahaan untuk melihat bagaimana sih cara kerja si pekerja tersebut, apakah akan menimbulkan kecelakaan, apakah akan menimbulkan penyakit, kalau bisi teleres kerjana, bisi kalaka engkena cilaka gitu. Jadi itu dipantau oleh kesehatan masyarakat yang peminatannya kesehatan dan keselamatan kerja seperti itu. Mungkin kalau misalkan soalnya kan di kesehatan masyarakat kita tuh ngambil peminatan tertentu seperti yang tadi disebutkan. Oke. Nah, ini kita sharing sedikit tentang kesehatan. Ini kan saya juga belum tahu nih tentang kesehatan. Yang saya tahu itu kan pertama ada kebidanan, gitu. Terus ada lagi gizi, ada lagi yang namanya itu kedokteran, terus dan lain sebagainya itu adalah pilihan jurusan apa gimana, ataupun bisa disebutkan di kesehatan itu ada apa aja sih selain kesehatan masyarakat. Alifa. Jadi gimana? Kurang ini. Ya. Maksudnya itu gini. Kan kalau di kesehatan itu ada kesehatan masyarakat, terus ada lagi mungkin kebidanan, kedokteran, gizi, dokter gigi, kayak gitu. Itu kan sama namanya itu kan jurusan ya, sama. Iya, jurusan. Oke. Nah, kalau ingin tadi kan kalau di Taino bayarnya sekian gitu kan. Nah, yang saya ketahui kalau di kesehatan itu kan biasanya suka mahal tuh. Ya kan? Terus itu juga jadi kendala buat kita. Gitu. Contohnya kan dulu juga saya memang masuk ke kesehatan. Karena saya sudah sehat ya nggak jadi.
Nggak, maksudnya memang yang saya ketahui masuk kesehatan itu kan mahal, bisa sampai puluhan juta gitu kan. Berarti salah satunya yang bisa kita tempuh itu yang pertama jalur beasiswa yang tadi gitu kan. Seperti itu. Nah, selain dari itu, kira-kira ada lagi nggak beasiswa yang ada di Kesaswati? Mungkin ada satu lagi beasiswa untuk yang penghafal Quran. Yang penghafal Quran kalau nggak salah ya. Untuk tahfidz Quran ada keringanan biaya seperti itu untuk yang penghafal Quran. Oke. Kalau di kesehatan itu kebanyakan laki atau perempuan? Soalnya kan kalau gimana? Kalau di kesehatan masyarakat tuh di saya laki-lakinya tuh cuma 5 orang ya. Kalau nggak salah 5 orang. Di saya satu kelas tuh ada 5 orang. Ya. Oke. Soalnya dari totalnya berapa? Satu kelas. Satu kelas totalnya 40 orang. 40 orang berarti cuma gitu ya. Laki-lakinya. Itu memang kurang peminat apa gimana itu? Kalau yang buat laki-laki gitu. Menurut analisa Alifa. Kalau menurut saya ya pemikiran mereka gitu, pemikiran laki-laki bahwa kesehatan tuh pandangan mereka tuh kayak yang apa sih kesehatan gitu, kayak perempuan aja, cemen gitu. Cemen kalau kata saya mah gitu. Kalau menurut saya mah. Iya. Jadi mereka tuh berpikiran bahwa kesehatan tuh sieun dianggap cemen gitulah. Soalnya tapi padahal kalau di prospek kerja ataupun progresnya kan tadi sangat luar biasa kan? Iya, emang luar biasa. Kayak gitu kan? Ya, soalnya kan ada yang sering bilang gini kan, ada yang ngambil, laki-laki yang ngambil jurusan keperawatan kan. Kalau keperawatan mah lebih ke condongnya ke perempuan ya. Nah, mereka tuh sering ada yang bilang, ih perawatan kayak cewek aja gitu, gimana nantinya gitunya. Jadi dianggap gitulah, dianggap lemah kalau bahasa kasarnya mah. Dianggap lemah. Oke. Baik. Terima kasih untuk sharingnya, Pak. Nah, saya kan coba sapa dulu. Hadir hari ini ada PC Ibnu Pangandaran sudah hadir, terus ada lagi Whisky GMBL, terus ada lagi siapa nih? Banyak sih sebenarnya. Salam pelajar, rekan-rekan kita, salam, siap. Rekan-rekan dari Ibnu Pangandaran. Saya coba cek barangkali ada yang bertanya ya. Ini ada Ricky Jimak katanya. Terus ada lagi Muhammad Rizik, ini sekretaris, ada sangat menginspirasi, siap. Terus ada lagi banyak sebenarnya, cuman tadi yang berbicara ini banyak nih yang ngomen. Oke, siap, kita lanjutkan lagi. Ini belum ada yang bertanya. Silaturahmi virtual ini rekan, siap. Mudah-mudahan dari PC Ibnu Kabupaten PC Ibnu Pangandaran mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang yang namanya itu sharing session kupas dunia perkuliahan. Oke, kita ke Apis lagi nih. Kira-kira Apis apa sih yang harus kita siapkan ketika kita mau ambil jurusan yang namanya itu Prodi Komunikasi Penyiaran Islam?
yang harus disiapkan agar kita lancar gitu dalam pembelajaran ataupun outputnya itu jelas gitu kan, sesuai apa yang kita inginkan kayak gitu. Ada gak? Mungkin secara minimal lah ya, minimalnya kita dari 3 komponen yang tadi dibahas, kita ada 1 komponen yang kita kuasai. Seperti saya nih bisanya cuma di edit video gitu ya. Nanti mungkin yang lainnya bisa sambil belajar gitu. Atau saya nih bisanya cuma di dakwah aja gitu, tapi pereditan, jurnalis dan belajar media. Seperti belajar media itu saya nggak bisa. Nanti kita bisa sambil belajar juga gitu. Karena memang semuanya dipelajari dari awal juga gitu. Hanya kita mungkin sebagai bekal aja gitu. Ameh te apa ya? Cek pari bahasa Sunda nama ameh te non te gagap teuing gitu ta. Minimal ada 1 yang kita kuasai gitu. Oke, siap. Berarti lebih ke penguasaan media ya. Oh, pantesan Kang Jani juga sempat menyampaikan bahwa memang yang namanya sekarang itu kita dalam berdakwah jangan hanya nganca ukur netap di contoh di pedesaan ataupun di pengajian secara offline saja, tetapi di media pun juga itu sangat penting sekali. Karena pada saat ini kita sudah masuk ke istilahnya itu memanfaatkan sebuah teknologi informasi kan kayak gitu. Oke. Berarti mungkin kalau yang awalnya itu SMK jurusan komunikasi ataupun multimedia mungkin bisa mungkin ya. Iya, mungkin bisa. Sedikit lebih mudah mungkin. Sedikit lebih mudah dalam mempelajari ataupun lebih mengenalnya. Karena kalau di multimedia kan kita belajar editing juga kayak gitu. Oke, siap. Nah, dulunya sih iya, pernah ada teman bilang gini, lah dakwah mah tekudu ngajurus kuliah, no penting kita punya basic, katanya bilang gitu dia. Tapi ternyata di sana bukan cuma dakwahnya aja gitu. Bagaimana kita mempelajari dakwah itu agar sampai gitu ke masyarakat gitu. Secara publik gitu. Baik itu dari kalangan atas, kalangan bawah, atau kalangan menengah gitu. Atau bagi orang-orang yang hidup di zaman apa aja sih, milenial mungkin, zaman kebelakangnya juga apa disebutnya, saya kurang tahu kan, mungkin untuk penyampaiannya itu berbeda gitu. Oke. Siap. Memang pada saat ini kita harus memang memanfaatkan media sosial, karena terkadang nih ya, orang-orang itu kan sekarang sudah setelah tidur langsung buka handphone, setelah sholat buka handphone lagi. Itu mungkin bukanya bukan yang aneh-aneh, tapi buka Instagram, buka Facebook. Nah, kalau kita bijak dalam bermedia sosial, contohnya itu seperti tadi yang disampaikan oleh yang namanya media itu sangat penting dalam metodologi dakwah kayak gitu kan. Nah, mungkin nanti kita bisa membijakkan media sosial dengan secara berdakwah, apalagi kan kita sekarang sedang di bulan suci Ramadan gitu kan. Kita bisa bersama-sama gitu kan membijakkan media sosial mulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Oke, luar biasa. Kita terima kasih Teh Apis. Kita lanjut ke Teh Alifa. Yang ingin saya tanyakan itu lebih ke persiapan apa aja sih yang ketika kita contoh kita ingin masuk ke prodi tentang kesehatan masyarakat. Itu kan tadi ada tes yang harus dipersiapkan, tesnya kira-kira apa aja, terus dalam pengetahuan apa saja, terus ada lagi pembiayaan mungkin seperti apa gitu kan, persyaratannya apa saja kayak gitu. Untuk persiapan masuk ke itu ke Stika Sespati gitu.
Iya, masuk ke Sikat Sespati. Untuk persiapan segi pengetahuan ya, kita tuh harus lebih belajar tentang apa itu kesehatan masyarakat, apa itu bagaimana sih kesehatan masyarakat, gitu-gitu tuh kita tuh harus lebih mengenal terlebih dahulu program studi yang akan dijalankan sama kita di dijalankan sama kita. Harus lebih mengenal terlebih dahulu apa itu kesehatan masyarakat. Harus lebih tahu yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu, yang kedua itu pengetahuan mengenai bagaimana sih pencegahan penyakit, bagaimana dan apa saja sih penyakit-penyakit yang 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 ada gitu, penyakit-penyakit yang ada, yang harus lebih mengenal tentang penyakit, lebih mengenal tentang pencegahan penyakit, lebih mengenal tentang bagaimana sih penyakit tersebut menular, seperti itu. Mungkin untuk persiapan pengetahuan. Nah, untuk persiapan pembiayaan mungkin kita seperti tadi ya, kalau misalkan kita tidak di dalam segi pembiayaan ada jalur-jalur yang tadi, jalur-jalur bidik misi dan jalur-jalur yang lainnya. Mungkin kalau misalkan kita ada yang namanya, kalau kita misalkan di pertengahan semester nih, mohon maaf, kalau misalkan kita persiapan pembiayaan ya, kalau kita masuk ke Sespati, kita tuh harus lebih menyiapkan dan harus tahu apa aja dan berapa pembiayaan di Stika Sespati tersebut. Seperti itu pembiayaannya. Harus lebih menyiapkan dan lebih berkomunikasi dengan orang tua, bisi orang tua teh kajong jonan sabaraha wae pembiayaannya di Stika Sespati, bisi teterangan gitu. Teterangan. Nah, kita tuh harus lebih lebih menggali informasi tentang pembiayaan di Stika Sespati. Mungkin itu seperti itu. Ya. Siap, baik. Terima kasih Alifa. Ini selamat bergabung dari Mumuh yang sudah hadir. Ini mungkin sudah nanti kita bakal bersapa-sapa ceria dengan Amumuh di sharing session juga. Juga ada Asep Rifki, ada rekan Muhammad Husni Mubarok. Nah, ini senior kita juga nih. Ada lagi Hilman, ada lagi Komalasari dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, untuk di Stika Sespati kira-kira pendaftaran dibukanya itu kapan? Akhirnya kapan gitu? Pendaftaran tuh saya tuh kemarin tuh baca ya tentang pendaftaran di Stika Sespati itu, tapi lupa lagi apalagi pendaftarannya, kalau nggak salah tuh bulan Juli gitu, kalau nggak salah mah bulan Juli. Dan akhir pendaftaran tuh sampai Septemberan kalau nggak salah. Kalau saya tuh lupa lagi tanggalnya. Apalagi tanggalnya. Siap. Tapi mungkin gangguan tadi jaringannya, tapi nanti bisa dihubungkan lagi ya. Kalau untuk di media sosial Stika Sespati ada tidak? Ada. Untuk Instagramnya ada Stika Sespati. Untuk YouTube-nya juga ada Stika Sespati juga. Oke, berarti kalau informasi tentang pendaftaran mungkin bisa ada di sana ya. Bisa dicek kalau kita. Atau boleh juga ke saya, silahkan. Oke, siap. Nanti kalau sepertinya rekan-rekan kita yang berada di Kota Tasikmalaya yang ingin mendaftar masuk ke ke Stika Sespati bisa melalui PC Ibnu juga bisa. Nanti bisa informasi, nanti langsung diarahkan ke Alifa. Atau mungkin mau ke Alifanya pun juga boleh, nanti insya Allah katanya nanti bakal membantu terlaksana ataupun sampai pendaftaran.
Atau mungkin mau membantu sampai pembayarannya pun juga Terlalu berat. Oke, siap. Baik, alhamdulillah untuk sore hari ini tentang sharing session ini sangat menginspirasi sekali. Bahwasannya setelah saya analisis beberapa generasi muda sekarang yang ingin melanjutkan kuliah itu ada beberapa hal kebutuhan. Terus sampai ketakutannya itu kita malah jadi salah jurusan, misalkan. Terus ada lagi, aduh saya kurang pembiayaan nih masuk ke perkuliahan ini, masuk prodi ini, gitu kan. Terus jalur beasiswa apa saja sih yang akan bisa kita tempuh kalau sepertinya masuk perguruan tinggi ini, kayak gitu. Dan tadi sudah dijawab dari rekan Alifa sebagai mahasiswa dari Stiker Sespati dan juga dari rekan Nita Afif sebagai mahasiswa dari Dainu Tasik. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas notes-nya. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu awal di mana generasi muda sekarang itu mempentingkan yang namanya itu pendidikan di perguruan tinggi seperti itu. Ya, terima kasih Alifa. Kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nanti bakal ketemu di alumni Lakmud ya, sama Teh Apis. Iya. Oke, siap. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah nonton sampai hari ini, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus ada lagi kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan. Mohon maaf, itu adalah kebodohan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Ya, boleh. Terima kasih. Alifa. Baik rekan-rekan, jangan lupa besok juga masih ada sharing session tentang kupas dunia perkuliahan, tentunya di PC IPNU Kota Tasikmalaya. Kalau kemarin kan setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu itu live-nya itu ada di PCI PPNU. Kalau untuk di hari Senin, Selasa, Rabu itu live-nya di PC IPNU Kota Tasik. Selain itu bukan hanya tentang mengupas tentang dunia perkuliahan saja, tetapi nanti kita bakal mengupas tentang aktualisasi diri tentunya dengan pemateri dan narsum yang sangat luar biasa. Terima kasih. Nantikan live streaming kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.